بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib. Kemudian kalau pula junjungan dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah berjuang untuk menyampaikan agama ini sehingga kita masih bisa menunaikan apa yang Allah perintahkan. Hadirin jamaah salat maghrib rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf kemarin karena saya bisa hadir karena memang mama saya meninggal di Jawa, jadi saya bersabar baru balik baru bertahan ini. Insyaallah kita sudah bahas tentang wasilah dan tentunya insyaallah kita sudah paham semua bahwa kalau kita ingin sesuatu maka setidaknya dengan adab kita harus memakai dengan wasilah. Contohnya kalau kita mau naik ke atas rumah maka ada wasilahnya, itu tangga. Begitu juga kalau kita ingin Allah mengabulkan sesuatu maka ada wasilahnya, yaitu amal baik kita. Sekarang kita akan masuk di pelajaran awliyaillahi wa karamatihim wa awliya syaitan wa dhurratihim. Nah, jadi apa maksud dari perkataan Imam Abu Bakar ini? Beliau mengatakan bahwa di dunia ini ada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi manusia tidak sama. Manusia itu ada tingkatan-tingkatan. Ada para nabi, itu di atas. Para sahabat, kemudian para aulia, kemudian para syuhada. Jadi aulia ini siapa? Kemudian ada wakaromatihim. Dan para aulia ini mereka mempunyai karomah. Maksudnya kan kalau ada yang dia sudah melihat bahwa akan terjadi sesuatu, biasanya itu ada karomahnya. Seperti karomahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang mana dibakar dengan api, dia tidak merasa panas, malah merasa dingin. Nah itu apa? Walaupun ini disebutkan mukjizat, kalau bagi para nabi disebutkan mukjizat, tapi kalau bagi aulia Allah yang bukan nabi dinamakan karomah. Kemudian juga ada aulia syaitan, dan juga ada aulianya syaitan. Ada aulianya Allah, ada juga aulianya syaitan. Wa dhalalatihim, dan juga aulia syaitan mengajak kita kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang dolal, seperti ya dukun, itu kan mereka mengajak kepada menyembah kepada jin. Ini terjadi dan nyata, ini nyata, bukan hanya sebagai pelajaran saja. Ini nyata bahwa memang ada aulia Allah dan ada karomahnya, dan juga ada aulia syaitan, dan mereka itu mengajak kepada dalalah. Yang pertama kata Imam, aulia Allah Taala yu'minul muslim bi anna lillahi ta'ala min ibadihi aulia. Berarti seorang muslim itu harus beriman bahwa ada dari hamba-hambanya Allah itu yang dijadikan aulia. Pasti ada. Contohnya kalau di kampung ini ada satu orang dijadikan ketua RT, kan ada satu orang yang dihormati. Nah, begitu juga dengan hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala. Ada mereka yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Jadi tidak sembarang.
Nah, jangan sampai kita menyakiti seseorang yang dia itu soleh, dan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih buruk. Istakhlasuhum li'ibadatihi. Nah, jadi aulianya Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini itu Allah pilih untuk beribadah kepada Dia, khusus beribadah kepada Dia. Nah, memang ada yang dari kita ini yang Allah pilih khusus untuk beribadah kepada Dia. Tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena yang membuat seseorang itu beribadah kepada Allah itu Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Yang menjadikan dia itu beriman itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan diri kita. Allah yang menjadikan kita itu sholat. Allah itu memilih siapa yang akan menyembah kepada Dia di dunia ini. Makanya ada yang lahir non Muslim, itu kan berarti memang ada pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang lahir yang ibu bapaknya Muslim. Nah, ini memang ada pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Wastamalahum fi ta'atihi wa syarafahum bi mahabbatihi. Nah, jadi aulia Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini itu dipakai oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dalam taatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi mereka ini khusus mengerjakan taat-taatnya Allah, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketaatan yang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu takut. Nah, jadi dalam diri mereka itu ada takwa. Apa maksud dari takwa? Takwa itu ialah melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi apa yang diharamkan. Makanya di tentang puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina itu tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, apa hubungannya puasa dengan takwa? Nah, apa hubungannya ini? Kita artikan dulu apa artinya puasa dan apa artinya takwa. Nah, jadi takwa itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjauhi larangannya. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Nah, jadi ketika orang itu berpuasa, itu tidak ada yang tahu ketika dia di tengah-tengah hutan lagi bekerja, tidak ada yang lihat dari manusia, tidak ada yang lihat. Ketika itu ada takwa, ketika dia mau minum ada takwa, dia menjauhi larangannya. Makanya jangan tertentu. Mudah-mudahan orang-orang yang berpuasa ini dia akan menjadi orang yang bertakwa. Karena puasanya saja dia tahan, satu tetes air saja dia tahan, tidak gerak dia minum. Ketika dia berpuasa, apalagi kalau dihadapkan dengan wanita cantik di depannya yang zatul jamal, zatul mal, yang punya harta, punya cantik, kemudian dipanggil ke rumahnya kan. Tapi kalau dia puasanya oke, puasanya memang bagus, maka pasti dia akan terhindar dari fitnah itu. Bukan hanya fitnah wanita, fitnah harta. Bahkan zaman sekarang ini ada yang menyogok. Itu kan kalau kita tidak kuat iman kita, pasti kita akan terjerumus ke situ. Kalau puasa kita tidak oke, pasti kita akan terjerumus ke situ. Fasyarrafahum bi mahabbatihi. Nah, kemudian aulia-aulia Allah ini itu Allah angkat derajatnya dengan cintanya Allah kepada mereka. Allah itu cinta kepada dia. Allah itu cinta kepada dia. Makanya orang yang Allah jadikan dia itu aulia, dia itu pasti dipermudah untuk sholat. Biasanya kalau orang mau ke masjid, dalam hatinya itu berat untuk sholat. Nah, ini bahaya. Nah, tapi kalau dalam hatinya itu ringan untuk sholat, nah ini mudah-mudahan menjadikan aulia Allah Subhanahu Wa Taala, karena dimudahkan semua untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna lahu min karamatihim. Jadi mereka itu bukan hanya diangkat derajatnya dan juga bukan hanya dijadikan sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak, tapi diberikan juga karomah. Kita tahu bahwa kalau para nabi dijadikan mukjizat, tapi kalau dia dinamakan karomah. Mukjizatnya Nabi Muhammad SAW bisa membelah-belah.
bulannya dibelah menjadi dua. Orang pun heran, kok bisa ya? Dan jangan sihir ini. Pada ketika ada datang orang dari Syam, dia mengatakan juga, kami melihat bulan itu terbelah. Dari sini bahwa mengatakan ini bukan sihir. Orang dari jauh pun melihat bahwa bulan itu terbelah. Ini memang mukjizatnya Nabi. Kemudian tongkatnya Nabi Musa ketika dilempar berubah menjadi ular. Ini kan ketika Nabi Musa itu pertama kali mengambil tongkatnya, kemudian diperintahkan untuk melempar tongkatnya. Walqi ma fi yaminika talqaf mas. Kemudian coba lempar tongkatnya. Ketika dilempar berubah menjadi ular. Ketika pertama kali Nabi Musa melihat, lari Nabi Musa. Khifatan Musa, jadi takutnya manusia. Contohnya kan kalau kita melihat ular kobra datang ke rumah, pasti kita kaget langsung lari. Begitu juga dengan Nabi Musa. Ketika pertama kali melihat tongkat yang berubah menjadi ular, langsung kaget lari. Qala la takhaf innaka. Jadi kemudian dipanggil innaka minal aminin. Wahai Musa, engkau menjadi orang yang aman. Kemudian Nabi Musa mengambil tongkat itu. Jadi ini tongkatnya Nabi Musa ini, masya Allah ya, bisa berubah menjadi ular. Bila di hadapannya Firaun, ketika dilempar berubah menjadi ular. Dan mukjizatnya lagi, ketika itu Firaun dan Nabi Musa ada namanya mau'id, perjanjian untuk adu domba. Yang mana Nabi Musa memegang tongkat, sementara Firaun punya bala tentara orang sihir. Yang mana tali-tali itu disihir menjadi ular. Kalau ulama yang lain mengatakan bahwa tongkat dan tali yang dilempar oleh orang penyihir itu aslinya tidak berubah menjadi ular, tapi matanya manusia yang melihat bahwa itu ular, seperti pesulap. Pesulap kan kita lihat ini terkaget-kaget, padahal itu ada trik-triknya. Gitu. Ada ulama mengatakan seperti itu. Jadi, tapi kalau Nabi Musa tidak, tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular. Ini mukjizatnya Nabi Musa ketika itu tanpa kemasukan. Jadi tongkatnya itu semuanya ular yang Musa memakan semua ular-ularnya penyihir. Akhirnya penyihir itu sadar. Ini bukan sembarangan. Ini benar-benar Rasul, benar Nabi. Jadi yang pertama kali sujud itu, yang pertama kali beriman itu para penyihir. Masya Allah ya, penyihirnya Nabi. Jadi memang orang-orang yang telah mengenal agama Islam ini, dia akan makin tertarik belajar, karena Islam ini sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fitrahnya sendiri. Yang mana para penyihir ini ketika melihat bahwa ini tongkatnya berubah menjadi ular yang asli, ini bukan dari penyihir yang biasa, ini memang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jin. Jadi ketika itu mereka mengetahui, langsung mereka beriman, dan bahkan mereka itu disalib oleh Firaun, tetap mereka mengatakan amanna billah. Sampai segitunya iman mereka. Dan juga begitu juga dengan keadaan kita sekarang. Sekarang para nabi sudah tidak ada, tapi ada aulia Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka mempunyai karomah. Ada karomahnya, bisa menyembuhkan orang sakit, itu ada. Kita tidak mungkiri itu. Fahuwa waliyuhum wa yuhibbuhum wa yuqarribuhum. Jadi Allah itu sebagai walinya mereka. Kemudian Allah juga mencintai mereka, wa yuqarribuhum, dan juga Allah itu mendekati mereka. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga dekat dengan mereka. Bukan berarti orang-orang yang bukan aulia Allah itu jauh dari Allah. Maksudnya dekatnya dengan amal soleh. Tapi aslinya Allah itu dekat dengan kita dengan urat tadi kita, lebih dekat kepada siapapun dia lebih tahu semuanya. Tapi kalau dengan amal soleh, aulia Allah itu lebih dekat daripada mereka.
Bahwa awliyahu yuhibbunahu wa yu'azzimunahu. Jadi awliya Allah ini selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan selalu mentakzim Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mereka mentakzim Allah Subhanahu wa taala? Tentunya dengan sholat malam, dengan zikir pagi dan petang, selalu berzikir, selalu waktu yang terjaga, kemudian tidak memandang yang haram-haram. Jadi makanannya itu semua dari hal yang halal, tidak dari yang haram-haram. Itu mereka cara mereka mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bermaksiat seakan-akan kita ini merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini naudzubillah. Kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tamaruna bi amrihi wa ya'maruna wa yantahuna bi nahyihi. Dan juga mereka itu melarang orang untuk dan juga mereka itu memerintahkan orang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka juga melarang orang-orang untuk agar tidak bermaksiat. Nah, jadi bukan hanya diri mereka sendiri yang terjaga, tapi orang-orang pun yang sekitar mereka terjaga. Mereka selalu mengatakan, ayo sholat. Ketika ada yang sendirian bersama yang bukan mahramnya, dia tanggung jangan, tidak boleh seperti ini dalam Allah Subhanahu wa taala. Harus dengan jalan lurus, yaitu dengan menikah. Itu ada. Dan ini mengajak orang kepada kebaikan dan melarang orang terhadap kemaksiatan ini wajib. Kenapa wajib? Ini sesuai dengan terjadinya kisah yang terjadi di Bani Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana mereka itu orang-orang Israel, orang Yahudi diwajibkan beribadah pada hari Sabtu. Istatihim hitanu yawma sabtihim syur'ah wa yawma la sabtihim la ta'tihim. Ini tapi Allah itu menguji mereka. Kalau kita sekarang ini umatnya Nabi Muhammad di hari Jumat. Tapi ketika orang-orang Yahudi waktu itu hari Sabtu. Hari Sabtu mereka tidak boleh bekerja. Mereka itu hanya khusus untuk beribadah pada hari Sabtu. Tapi Allah menguji mereka. Jadi di surah Al-A'raf bisa kita buka. Allah menguji mereka dengan seperti apa? Allah menguji mereka. Ikan-ikan itu datang pada hari Sabtu. Nah, ini kan biasanya kita seperti itu. Kadang kita diuji juga. Bukan hanya sekarang kita ketika ada pingin sholat, tiba-tiba ada aja godaan tidak boleh sholat. Nah, ini mereka orang-orang Yahudi ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilarang mereka mencari ikan, bekerja pada hari Sabtu, tetapi pada hari Sabtu itu ikannya datang banyak. Akhirnya seperti apa? Dari mereka ada yang tetap turun, hari Sabtu turun walaupun ada perintah larang, tetap turun mereka untuk mencari ikan. Yang lainnya diam saja, tidak mau melarang. Dan yang lainnya lagi, jadi mereka tiga golongan. Yang pertama bermaksiat, yang kedua diam-diam saja, yang ketiga melarang orang seperti ini. Jangan, ini tidak boleh. Ini adalah larang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi akhirnya apa yang terjadi? Setelah lama-lama Allah biarkan masih saja bermaksiat, masih saja melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang melarang tadi mereka pindah dari kampung itu. Yang melarang orang untuk bermaksiat mereka pindah karena memang orang-orang tidak bisa dilarang lagi. Yang tinggal di situ orang-orang yang diam saja sama orang bermaksiat. Ketika mereka balik lagi ternyata orang-orang situ semua sudah menjadi kerah dan babi. Itu masya Allah ada kisahnya di Al-Quran. Ada kisah kita baca itu, kita akan takut juga untuk tidak melarang orang tidak melarang orang bermaksiat. Takut kita larang mereka karena ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah itu mereka menyuruh orang untuk berbuat baik dan juga melarang orang untuk berbuat jahat. Kemudian
Kita lanjut. Wa bihi yubghidun. Nah, kemudian aulia Allah ini mereka itu marah ketika marahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya ini? Mereka itu marah ketika orang-orang itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu marah. Namun mereka pun senang ketika Allah itu senang. Maksudnya mereka itu senang ketika orang-orang di sekitarnya itu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun senang. Contohnya kita di sini lagi ta'lim, kalau dilihat itu mereka itu senang. Tapi kalau ketika ada yang berpacaran, berzina, mencari, mereka itu marah. Itu berarti tanda-tanda oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza saluhu a'tahu. Jadi auliya Allah Subhanahu wa taala ini ketika mereka itu meminta sesuatu, maka Allah itu langsung kasih. Itu yang ngerinya itu, yaitu ketika mereka meminta langsung Allah kasih. Yang kita tahu bahwa walaupun Nabi Ayub ini dia sakit sampai 20 tahun. Kalau ceritanya itu, kenapa Nabi Ayub ini tidak minta kepada Allah SWT agar cepat disembuhkan? Karena dia itu malu. Kenapa dia malu? Karena dia mengatakan bahwa saya ini sehatnya ini belum nyampe 20 tahun. Saya sehat ini sudah melebihi 20 tahun. 20 tahun, tapi saya sakit ini belum melewati 20 tahun. Jadi dia bandingkan sakitnya itu baru berapa tahun, tapi sehatnya lebih lama. Maka dia itu malu untuk minta agar disembuhkan. Yang mana kita tahu bahwa penyakitnya Nabi Ayub itu bahkan semuanya ini dimakan oleh ular semuanya, daging-dagingnya, kecuali lidahnya yang tidak dimakan oleh ular. Tapi dia itu menahan agar tidak meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu, dia malu. Dia malu bahwa memang saya sehatnya sudah lama, sementara sakit ini baru beberapa tahun saja. Nah, kalau kita kan sakitnya baru 2 hari 3 hari sudah mengeluh, ya Allah kapan ini datang pertolongan. Tapi kalau Nabi Ayub tidak. Pertama dia dikiaskan dengan sehatnya. Akhirnya ketika sudah 20 tahun dia sakit, baru dia berdoa. Ya begitulah keadaannya aulia Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ini kita harus cari seperti orang-orang aulia. Karena kalau kita berteman dengan mereka ini, insya Allah kita akan terbawa. Karena di akhirat nanti kalau kita meninggal, yang akan mencari kita ini teman kita. Kalau seandainya kita masuk neraka, contohnya, maka yang akan mencari kita di akhirat nanti teman kita, kerabat kita yang soleh yang masuk di surga nanti. Jadi kita perbanyak teman-teman yang rajin ibadah, karena boleh jadi dia akan jadi syafaat kita di akhirat nanti. Masya Allah. Kita lanjut apa? Seru banget pelajaran oleh Allah yang Masya Allah. Wa idasta'anuhu ta'anahu. Kemudian ini juga wa idasta'anuhu ta'anahu. Kalau aulia minta pertolongan, maka Allah pasti langsung menolong mereka. Kita tahu sebelumnya kita bahas ada di orang Yahudi, orang Israel sebelum datangnya Nabi Muhammad, yang mana itu dia di tengah jalan lagi safar, kemudian tidak tahu ngapain, tersesat, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya itu tidak terkabul. Nah, bayangkan ya, bahkan orang yang safar lagi susah itu aslinya doanya itu terkabul. Orang yang safar kesusahan itu doanya terkabul. Makanya kalau ada yang sabar kita tolong doakan ya. Karena memang doa itu terkabul ketika orang yang sabar berpergian jauh. Tapi seorang ini tidak terkabul doanya. Kenapa tidak terkabul? Karena memang malbasu haram. Bajunya itu baju curian.
matamu haram, makanannya itu juga makanan curian, bukan makanan yang halal. Akhirnya doanya tidak terkabul. Padahal doa itu sangat terkabul ketika orang itu sabar. Nah, ini masya Allah ya. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita sudah berdoa mati-matian, ternyata ada yang menghalangi doa kita. Apakah itu makanan yang kita makan yang belum halal, atau baju yang kita pakai belum halal, atau kita ada dosa kepada orang lain, pada tetangga, atau ada dosa kepada orang tua. Nah, itu yang bisa membuat doa kita ini tidak mustajab. Masya Allah, ini keren sekali ya. Kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya. Adakah sudah